Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di Sesi Kata Mereka, sebuah playlist yang berisi pembahasan kenapa bisa ada yang memberikan review jelek untuk suatu anime yang sering dianggap bagus. Video ini gak cocok buat kalian yang berpikiran terlalu sempit dengan argumen-argumen basi seperti emang lu bisa bikin anime? Katanya jelek tapi nonton sampai habis. Selera orang beda-beda bos, hargai pembuat. Anime sebagus ini cuma orang bodoh yang bilang jelek. Saya rasa semua anime bagus, gak ada yang jelek, dan berbagai macam komentar senada dari orang yang bahkan tidak bisa memahami konteks dan tujuan dari video ini. So, kalau kalian merasa orang-orang seperti itu, mending jangan nonton. Untuk anime yang dibahas kali ini adalah anime dengan rating tertinggi di MyAnimeList sepanjang masa, yaitu Fullmetal Alchemist Brotherhood. Setahu saya, tidak pernah ada anime dari dulu sampai sekarang yang mampu mengalahkan rating Fullmetal Alchemist Brotherhood di MyAnimeList. Mungkin pernah ada, tapi setelah itu Fullmetal Alchemist Brotherhood bakalan naik lagi ke posisi pertama. Sekarang yang jadi pertanyaan, sebagai anime dengan rating tertinggi yang pernah ada, kira-kira seperti apa sih argumen orang-orang yang memberikan rating rendah untuk anime ini? So, mari kita bahas. Buat kalian yang tidak tahu, Fullmetal Alchemist Brotherhood adalah anime yang rilis di tahun 2009 dan merupakan versi remake atau reboot dari Fullmetal Alchemist original yang sudah pernah rilis sebelumnya di tahun 2003. Rating dari Fullmetal Alchemist Brotherhood kalau di MyAnimeList mencapai angka 9,23 dengan jumlah episode 64. Ngomongin soal rating, pernah ada yang berkomentar di SAO anime jelek. Dia berkata kalau rating 7 sudah tinggi jika dilihat dari jumlah orang yang review. Argumen itu benar, tapi nggak sepenuhnya bisa dibenarkan. Karena ada anime seperti Fullmetal Alchemist Brotherhood ini yang meskipun jumlah orang yang review sangat banyak hingga 1 juta user, tapi ratingnya tetap tinggi. Artinya apa? Kalau anime itu bagusnya kebangetan, tidak peduli berapa banyak orang yang nge-review, skor reviewnya sudah pasti bakalan tinggi. Secara singkat, anime ini bercerita tentang perjalanan dua orang saudara yaitu Edward Elric dan Alphonse Elric yang bagian bahkan seluruh tubuhnya harus terpaksa menjadi metal karena efek samping ritual yang pernah mereka lakukan sewaktu kecil. Ceritanya akan berfokus ke dua orang saudara ini yang ingin mencari Philosopher's Stone karena dikatakan bisa mengembalikan bagian tubuh mereka kembali menjadi manusia lagi. Oke, kita langsung saja. Dari 5 anime sebelumnya yang sudah saya bahas di sesi kata mereka, rata-rata akan sangat mudah untuk mencari review negatif dengan skor yang sangat rendah. Nah, di anime Fullmetal ini, hampir semua skor reviewnya berada di atas angka 6, malahan yang memberikan skor 10 pun sangat banyak sekali. Namun, bukan berarti anime ini tidak punya review negatif. Dari cukup banyak review negatif yang saya temukan, mayoritas mempunyai kemiripan, yaitu mereka berargumen kalau ceritanya terlalu simpel karena ada banyak detail yang tidak diceritakan, pacing ceritanya yang berantakan, ceritanya yang gak sekompleks versi pertama, dan tidak ada karakter development yang berarti untuk MC animenya. So, mari kita bahas satu-satu. Ceritanya terlalu simpel karena ada banyak detail yang tidak diceritakan. Ini sama dengan kasus SAO kemarin, yang mana detail cerita adalah konsekuensi yang harus diterima untuk suatu anime yang membawa cerita bernuansa serius. Fullmetal bisa kita bilang sebagai cerita yang serius dikarenakan adanya karakter yang mati, musuhnya yang kejam, tragedi pada beberapa karakter sampingan, dan beberapa drama yang minor. Nah, yang jadi poin perhatian mereka adalah detail ceritanya yang kurang, terutama untuk konsep alkemi yang dibawa di dalam animenya dan background dunianya. Dari namanya saja alkemi atau alkimia, harusnya identik dengan sains sekaligus mistis di tempat yang bersamaan, mulai dari transmutasi, obat-obatan, teknik agar awet muda, dan masih banyak lagi. Namun dalam animenya, konsep alkemi yang ditunjukkan hanya sebatas konsep-konsep jadi seperti keabadian, ritual, transmutasi, dan segala macam. Untuk penjelasan lengkap seperti apa pengelompokan alkemi, kenapa tiap orang punya kecocokan dengan teknik alkemi yang berbeda, apa yang menyebabkan perbedaan Western alkemi dan Eastern alkemi, bagaimana konsep dibalik pembentukan dan penghancuran dari tangan Scar, semua itu tidak dijelaskan dengan detail sehingga hanya terkesan seperti sebuah konsep jadi untuk jurus-jurus yang setiap karakter miliki. Rata-rata, alkemi dalam Fullmetal hanya diceritakan sesimpel sebagai sebuah lingkaran formula dan segala macamnya. Kalau memang alkemi adalah sesuatu yang kompleks, lalu kenapa Al dan Edward hanya punya variasi alkemi untuk mengubah bentuk benda? Apakah ini artinya alkemi mereka tidak bisa berkembang? Mereka yang mempertanyakan semua ini dikarenakan mereka tidak bisa mendapatkan penjelasan yang memuaskan ketika menonton animenya. Sehingga wajar saja kalau diceritakan cerita Fullmetal Alchemist Brotherhood masih kurang detail. Tapi, saya mencoba melihat dari sudut pandang yang lain.
karena sepertinya konsep alchemy dalam Full Metal hanya ada sebagai perantara agar kita para penonton bisa mewajarkan superpower yang dimiliki tiap karakter dalam animenya. Seperti Naruto dengan Chakra, One Piece dengan Haki, Boku no Hero Academia dengan Quirk, Jojo dengan Stand, dan termasuk Full Metal Alchemist dengan alkeminya. Karena alchemy digunakan sebagai dasar kekuatan tiap karakter, maka saya bisa mewajarkan kenapa konsep utuh alchemy tidak begitu diceritakan, dan malah lebih fokus ke adu jurus antar karakter dengan perantara teknik alchemy mereka masing-masing. Lalu detail kurang lainnya seperti automel yang hanya terasa seperti equipment untuk mengganti organ tubuh yang hilang dan tidak lebih dari itu. Serta detail tiap negara yang sangat kurang, padahal kalau ada militer, harusnya politik pun sangat kental dalam anime itu. Tapi fokus cerita anime ini malah lebih berfokus ke problem internal militer dan musuh yang mengancam negerinya. Tidak diceritakan lebih jauh seperti apa sih negara-negara yang ada di dunia Full Metal, seperti apa karakteristiknya, dan masih banyak lagi detail yang sangat kurang sehingga yang teringat di kepala kita mungkin hanya sesimpel padang gurun, area salju, dan kota-kota random yang menjadi tempat mereka berperang. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah detail yang kurang ini benar-benar mengganggu? Kalau melihat banyaknya review positif, ini menandakan kalau detail-detail seperti ini tidaklah begitu diperdulikan oleh mayoritas penonton, karena mereka merasa fokus cerita Full Metal bukan ke arah sana. Namun untuk sebagian orang, kurangnya detail dalam cerita bisa menjadi nilai buruk karena akan membuat mereka tidak nyaman ketika menonton, dikarenakan kepala mereka yang akan dipenuhi dengan pertanyaan yang muncul dari kurangnya detail-detail tadi. Sekarang kita pindah ke poin berikutnya, yaitu pacing animenya yang berantakan. Argumen ini sebenarnya bakalan berhubungan dengan kurangnya karakter development pada kedua MC-nya. Ada yang berargumen kalau sisi komedi dalam animenya merusak pacing ceritanya, dan ada juga yang berkata kalau pacingnya berantakan karena tidak konsisten pada episode-episode awal yang terasa terlalu terburu-buru. Karena pacing yang tidak konsisten ini akan berdampak kepada karakter development beberapa karakter yang akan terasa terlalu singkat. Hasilnya menyebabkan karakter tersebut tidak begitu diceritakan secara lebih mendalam. Poin lain soal karakter development yang kurang adalah cukup banyak dari mereka yang mengatakan kalau karakter development untuk Al dan Edward sangatlah kurang, bahkan terasa tidak ada perkembangan sama sekali. Mereka berdua dari awal cerita sampai mendekati ending masih terasa seperti bocah yang tidak berkembang sama sekali. Justru yang mendapatkan pendalaman karakter lebih dalam adalah karakter sampingan seperti Envy yang hanya ingin bahagia, Grid yang perlahan-lahan kehilangan sisi serakahnya, dan Mustang yang perlahan-lahan menjadi terbuka. Kalau menurut saya, perkembangan paling drastis dari karakter Edward berada di ending animenya, ketika dia rela mengorbankan gerbang alkeminya demi mengembalikan tubuh adiknya menjadi manusia. Tapi sebenarnya kalau kita pikir lagi, bukankah sejak awal Edward memang memutuskan untuk berjuang sekuat tenaga demi mengembalikan tubuh adiknya? Sehingga argumen mereka yang berkata kalau karakter Edward dan Al tidak begitu diperdalam, masih make sense. Dan argumen terakhir adalah Full Metal Alchemist Brotherhood nggak sekompleks versi awalnya. Ini sebenarnya ada dua kubu sih. Di satu sisi ada kubu yang berkata kalau Full Metal Alchemist versi awal sudah tidak layak karena telah digantikan dengan yang lebih bagus, yaitu versi Brotherhood. Namun di lain sisi, bagi mereka yang suka dengan versi awal, berkata kalau versi Brotherhood mempunyai plot cerita yang terlalu simpel, bahkan mudah ditebak, layaknya cerita shonen pada umumnya. Inilah yang menjadi alasan kenapa mereka merasa karakter Edward dan Alphonse tidak semenarik versi awalnya. Mereka berkata kalau karakter Edward versi original jauh lebih diperdalam dengan kepribadian yang lebih kompleks, sedangkan di versi Brotherhood, karakter Edward tidak begitu dikembangkan seperti yang saya jelaskan tadi. Ada juga yang berargumen kalau perubahan cerita dari versi original dengan versi Brotherhood terlalu drastis, sehingga membuat dirinya tidak begitu nyaman dengan konsep cerita yang baru. Untuk persoalan yang ini sih saya nggak bisa berkomentar begitu banyak, karena saya memang belum pernah menonton versi originalnya. Satu-satunya hal yang saya tahu tentang versi original adalah ceritanya yang memang jauh berbeda dengan versi Brotherhood. Tapi saya masih bisa berkomentar untuk argumen yang merasa tidak cocok dengan konsep baru yang dibawa Brotherhood karena sudah menonton versi original terlebih dahulu. Menurut saya, ini ada hubungannya dengan pengalaman dan ekspektasi. Mereka yang merasa seperti itu sama dengan kubu yang mengatakan kalau versi Brotherhood sudah sangat bagus sehingga mereka memutuskan untuk tidak menonton versi originalnya. Keduanya telah memiliki pengalaman masing-masing dengan versi anime yang mereka tonton terlebih dahulu. Sehingga wajar saja kalau emosional pun berperan dalam pengambilan keputusan mereka. Saya pun pribadi berada di kubu yang merasa kalau tidak perlu lagi menonton versi originalnya, karena saya sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa ketika menonton versi Brotherhood. Namun bukan berarti saya mengatakan versi originalnya jelek. Meskipun begitu, saya cukup yakin kalau ada viewer channel ini yang sudah menonton kedua versi Full Metal Alchemist. Kalau ada, coba tulis komentar di bawah. Apakah kalian setuju dengan argumen mereka yang mengatakan versi awal atau original jauh lebih kompleks daripada versi Brotherhood?
So, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Meskipun ini adalah anime dengan rating tertinggi, tetap tidak menutup kemungkinan adanya orang yang bakalan gak cocok dengan konsep anime ini. Apalagi kalau kalian adalah tipe orang yang sangat memperhatikan detail cerita, maka mungkin saja kalian gak bakalan betah menonton anime ini. Tapi kalau kalian saat ini sedang mencari anime dengan cerita yang unik, maka Full Metal Alchemist Brotherhood adalah pilihan yang tepat. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Semoga kalian paham tujuan dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.